Kenapa? Setelah Yesus naik ke surga, secara alam roh, itu doang. Makanya firman Tuhan mengatakan, Shalom. 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 Baterai ya kali ya. Mic aja mesti dicas, betul? Betul? Ya. Baterai habis kalau nggak dicas tuh gimana? Aduh. Nggak ada. Apa yang mau kita sampaikan juga nggak bisa, betul? Roh kita juga perlu dicas. Iman kita perlu dicas. Kalau nggak dicas, mati. Ya. Amin. Waktu bulan kemarin, bukan bulan kemarin, 2 minggu yang lalu ya, kita Paskah, betul? Merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah Yesus naik ke surga, Dia memberikan kita pendamping, penolong, yang namanya Roh Kudus. Kalau Yesus nggak naik ke surga, Roh Kudus nggak bakal dikirim oleh Bapa. Kenapa Yesus harus naik ke surga? Karena Dia mempersiapkan rumah untuk kita, rumah kekekalan yang akan menjadi bagian kita. Amin. Tetapi waktu Tuhan lagi membuat rumah di surga, bisa? Tes. Bunyi. Ya. Waktu Tuhan Yesus mau buat rumah di surga, ya Dia sekarang mah ada di surga buat rumah untuk kita. Ya, Dia nggak mau melihat kita sendirian, anak yatim piatu, betul? Dia minta kepada Bapa berikan penolong, pendamping, pengingat, menegur, agar umatnya yang ditebus oleh darahnya tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Amin. Dia berikan penolong, yaitu yang namanya Roh Kudus. Ya, sekali lagi, Roh Kudus. Nah, hari ini kita belajar, apakah memang Roh Kudus itu sudah ada dalam hidup kita? Amin. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dibaptis misalnya, ya. Ya, kemarin si Hesti baru dibaptis, ya. Sekali lagi, itu tidak menjamin, ya, bahwa kamu sudah ada Roh Kudus. Kalau engkau tidak sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Ya. Nah, bagi orang-orang yang memang percaya dan menyerahkan hidupnya kepada Yesus, kepada Tuhan kita, ya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Ya, tidak ada jalan selain lewat Tuhan Yesus. Ya, engkau tidak mungkin bisa. Ya, butuh perjuangan. Tapi firman Tuhan mengatakan, ya, tidak ada seorang pun dibenarkan karena dia melakukan hukum Taurat. Kenapa hukum Taurat susah sekali? Ya, punya hati yang miring sedikit, punya pikiran yang miring sedikit, belum dia lakukan, belum. Sudah dosa. Untuk dia minta pengampunan, bagaimana caranya hukum Taurat? Beli domba, ya beli korban bakaran yang harus dijadikan korban bakaran. Kalau zaman dulu bawa ke imam, ya, untuk minta pengampunan. Supaya apa? Supaya dia kudus lagi. Setelah diampuni, setelah dibersihkan, kudus lagi. Ya, karena firman Tuhan mengatakan, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Tanpa kekudusan. Nah, makanya bagaimana kita bisa berjumpa dengan Tuhan? Bagaimana kita bisa menerima Roh Kudus yang katanya penolong? Kalau kita nggak kudus, itu suara siapa nanti yang nuntun kita? Amin. Nah, hari ini kita belajar. Hari ini kita belajar karena kita butuh yang namanya Roh Kudus. Ya, coba sebelum saya buka dulu itu. Lukas 3 ayat 16.
Jadi bagi yang baru dibaptis juga mengerti. Yohanes Pembaptis itu baptis orang. Bahkan Yesus pun dia baptis di Sungai Yordan. Ya, tetapi seorang Yohanes Pembaptis itu mengatakan begini. Yohanes menjawab dan berkata ke semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air. Tetapi ia, yaitu Yesus, yang lebih berkuasa daripadaku dan akan datang." Dan Yohanes mengatakan gitu, "Buka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Ya. Jadi Hesti juga yang baru baptis, ngerti ini? Ya, kemarin baru dibaptis dengan air oleh Pak Okta. Ya. Nah, dalam kehidupan ini kita perlu dibaptis dengan Roh Kudus. Makanya baptisan ada 3, baptisan air, baptisan Roh Kudus, dan baptisan api. Ya, baptisan air dicemplungin di kolam renang. Baptisan Roh Kudus, terima Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus. Kenapa? Kita butuh Roh Kudus. Ya, walaupun habis dibaptis, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalau nggak ada penolong dalam hidup kita, susah. Kenapa? Karena masih nampak di bumi. Di bumi kita ketemu orang yang brengsek. Betul? Di bumi kita ketemu orang yang mengecewakan. Ya, yang punya karakter duniawi akhir zaman. Ya, sombong. Ya, keras kepala. Nggak suka beribadah. Sukanya nipu. Sukanya menyakiti orang. Sukanya pokoknya berantem, nggak mau berdamai. Ini akhir zaman. Ya, kalau kita nggak ada Roh Kudus yang mengingatkan kita, susah kitanya. Akhirnya kita mengandalkan kekuatan sendiri. Nah, makanya saya bilang, kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, kita nggak bakal bisa melepaskan pengampunan untuk orang-orang yang menyakiti kita. Ya, nah saya belajar dari Roh Kudus. Saya mohon ke Roh Kudus. Ya, kenapa? Saya sudah bisa melewati dan sampai hari ini pun saya masih berjuang. Kadang-kadang, ya ada yang Tuhan izinkan. Kenapa Tuhan izinkan? Kan katanya, lu penguasaan diri lu udah sempurna ya, buat rohnya, bener? Kan kudu diuji. Ya, dikasihlah orang yang jengkelin kita, yang mengecewakan kita, yang nyakitin kita, yang hina kita, yang fitnah kita. Ini semua pasti ada. Kecuali tinggal di hutan, kayak Tarsan. Monyet gak pernah tuh nyakitin Tarsan, karena dia gak bisa bahasa Indonesia. Amin. Dan firman Tuhan mengatakan musuh yang terbesar siapa? Diri sendiri. Yang kedua, musuh yang terbesar orang yang di sekitar kita. Ya, kalau kita disakiti sama orang yang selibet, aduh gampang, ampuni aja. Tapi kalau disakiti sama suami, sakitnya tuh di sini, sakitnya tuh di sini. Oh, Pak ini nggak tahu, gua gimana rasanya. Betul? Udah gini-gini, gua nggak mau tahu. Ya, kalau misalnya Tuhan pakai suamimu untuk menyakiti dirimu dan kamu tidak mau diproses oleh Tuhan, walaupun kamu sudah dibaptis Roh Kudus, tapi kamu tidak bisa melewati baptisan namanya baptisan api. Baptisan api itu bukan kayak Sadrak, Mesak, Abednego, Bapak Ibu, masukin dapur api. Orang yang ikut Yesus harus pikul salib. Sayang kedagingan kita, ego kita, emosi kita, sayang habis kedagingan kita. Hidupnya oleh cuma ada kasih. Kasih ini apa? Melupakan kesalahan orang, mengampuni, mau berbagi, mau memperhatikan orang. Ini mau berkorban. Inilah namanya kasih. Yesus kasihnya sempurna, rela mati di kayu salib. Yesus nggak ada dosa. Ya, makanya kadang-kadang Tuhan izinkan pakai istri, pakai suami. Kenapa? Kan buah rohnya mau diuji. Begitu mau diuji, ternyata kita nggak menang. Betul? Kemanapun
kita pergi, suatu saat diuji lagi. Kenapa? Kan kita yang ngomong. Mau sepertimu Yesus. Betul, nyanyinya pinter kan? Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Pinter. Betul? Minta sama Tuhan disempurnain. Tapi diuji sama Tuhan, lari. Firman Tuhan mengatakan, jadilah burung raja wali. Ada badai, ada masalah, dia terbang tinggi, bukan kalah dengan badainya. Amin. Jangan kayak burung gereja. Namanya gereja rohani. Ada badai, dia ngumpet. Amin. Kita mau terbang tinggi, betul? Ada badai, ini tantangan hidup. Tetapi kita perlu Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, kita nggak mampu terbang tinggi pada saat badai ini menerpa. Amin. Amin. Ya, makanya kalau saya kayak begitu udah lewat. Disakiti, dihina, ya, digosipin misalnya, ya, dihina, dijelekin. Waduh, saya mau udah sering banget. Ya, tetapi saya mau kalah sama itu. Bodoh saya kalau kalah. Karena saya mau pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Kenapa? Kalau saya jadi umat yang lebih dari pemenang, maka berkatnya juga beda. Berkat ke anak cucu saya juga beda. Abraham menang sekalipun dia pernah berbuat salah. Daud menang sekalipun dia pernah berbuat salah. Ishak menang sekalipun dia pernah berbuat salah. Yakub pun sama. Bapak Ibu baca nggak cerita tentang Abraham, anaknya Ishak, cucunya Yakub? Baca nggak? Ceritanya di 3 turunan. Saya baca sampai habis, saya bingung. Ini dosanya banyak benar nih. Dosanya banyak benar. Ya, Abraham juga. Bapak Ibu mau tahunya, dia bapak orang beriman. Betul. Jangan sepotong diambilnya. Lihat kronologis waktu dia juga jatuh dalam badai, sehingga dia tidak mengakui istrinya kok. Kenapa? Istrinya terlalu cantik. Kalau seandainya gua ngomong nih dia istri gua, bakal dibunuh nih, karena orang pasti berebut sama istrinya. Dan dosa itu turun kepada Ishak. Ishak juga melakukan hal yang sama. Yakub pun berbuat dosa, tetapi mereka mau berbalik. Intinya begitu. Tuhan tidak melihat awal, tetapi Tuhan melihat akhir. Amin. Amin. Makanya hidup ini adalah perjuangan. Paulus bisa mengatakan, aku telah menyelesaikan pertandingan ini. Hidup di dunia ini pertandingan yang harus kita makanya kita perlu olahraga. Ya, kita perlu tuh ya, disiplin untuk berolahraga supaya kita menang dalam pertandingan. Sama. Kita perlu dicas. Entah di mic aja gak bunyi karena gak ada baterainya. Ya, kita harus cas kerohanian kita. Amin? Ya. Nah, sekali lagi. Kita perlu dibaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Api itu baptisan penderitaan. Dalam tanda kutip ya. Maksudnya penderitaan menyalipkan keinginan daging, hidup di dalam roh supaya menuju kesempurnaan. Kenapa kita perlu dibaptis Roh Kudus dulu baru ada baptisan api? Kalau Bapak Ibu habis dibaptis air terus dibaptis sama api, banyak yang kelelep lagi. Makanya kita perlu pertolongan dari Roh Kudus. Amin. Perlu pertolongan dari Roh Kudus. Tapi yang namanya Roh Kudus itu bisa berdampingan dengan orang-orang kudus atau orang-orang yang berniat mau kudus. Ya, dia akan ditolong. Oke, coba buka Yohanes 14. Pagi hari ini kita belajar ya. Kita perlu baptisan Roh Kudus dan baptisan api. Jangan mau dibaptis api lari ke sana, lari ke sini. Dimanapun sama banyak api. Ya, saya pindah ke Bandung ketemu orang yang model begitu. Mau lari kemana?
ke ujung dunia pun kamu bakal ketemuin itu. Selama masih ketemu manusia. Ya, kecuali Pak Buyung mau dikirim ke kutub utara, ketemu sama penguin. Ya, benar nggak? Beres, udah selesai, ya nggak? Ya. Besi menajamkan manusia. Nah, mau ditajamin Tuhan? Mau? Amin. Yang harus dipakai manusia yang untuk menajam, menggesek kita sampai habis, benar nggak? Supaya kita sempurna di hadapan Tuhan. Amin. Kan nyanyinya, aku mau sepertimu Yesus. Seperti Yesus, nanti dicambuk, dihina, diludahin, ya dihianatin. Sudah nggak mau. Katanya mau nyanyinya seperti Yesus. Kita baca ya ayat 15. Gantian. Saya mau baca dari 15 sampai 31. Saya yang 15 ya, Bapak Ibu, habis itu terus. Jikalau kamu mengasihi aku, nah ini ya. Jikalau kamu mengasihi aku, jikalau kita mengasihi Yesus, kamu akan menuruti segala, ya. Mengasihi Tuhan nggak? Amin. Berarti mau dong turutin apa yang Tuhan perintahkan kepada kita semua. Amin ya. Jangan bohongin Tuhan loh. Ya, makanya kalau ada yang bohongin saya udah sampai nggak bisa nih nanganin. Saya ngomong sama bapak saya di surga. Bapak urusin dia. Ya, lebih repot tuh kalau berurusan sama bapak saya di surga loh. Mendingan berurusan sama saya lah. Saya mah kadang-kadang mengampuni, ya nggak ya? Kok kadang-kadang lagi ya? Ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala, bukan 10 atau 100 perintah Tuhan, tetapi semuanya, segala, semua perintah Tuhan. Amin. Ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa ini kan makanya firman Tuhan itu ada sebab akibat. Kita lakukan A, maka Tuhan lakukan B. Kita mau mengasihi Dia dan berjanji melakukan segala perintahnya, maka Yesus akan minta kepada Bapa, Allah Bapa di surga, dan Dia akan memberikan kepadamu, Allah akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ya, kenapa Yesus tahu kok kehidupan ini memang begini? Ya, kita apes aja lahir di dunia di mana iblis Lucifer dibuang. Ya, Lucifer dibuang sama malaikat, sepertiga malaikat. Ya, jumlahnya berapa? Enggak tahu. Pokoknya sepertiga malaikat di surga dibuang bersama dengan Lucifer. Kemana? Ke bumi. Apes kita lahir di bumi. Ya, Yesus tahu bahwa tantangan kehidupan kita ada iblis bersama dengan pengikutnya yang kerjanya dia adalah membunuh, ya, mencuri, membunuh dan membinasakan. Dia mencuri berkat yang Tuhan janjikan. Kita ini kan sudah diberikan berkat secara alam roh, cuma belum nyampe ke alam nyata. Ya, nah inilah tugas kita, bagaimana alam roh ini menjadi alam nyata. Segala berkat Tuhan sudah sediakan di alam roh. Dan bagaimana berkat ini sampai kepada kita jadi orang benar. Makanya firman Tuhan mengatakan berkat ada di atas kepala orang benar. Tetapi bukannya kelihatan secara alam nyata. Tetapi firman Tuhan mengatakan berkat ada di atas kepala orang benar secara alam roh. Nah, bagaimana kita menjaga kekudusan kita agar apa yang berkat yang Tuhan janjikan itu bisa mengalir, digenapi dalam kehidupan nyata kita. Amin. Raih dengan iman. Kita percaya Bapa akan menyediakan. Kita percaya Bapa akan melindungi. Kita percaya Bapa akan menolong kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita jatuh tergeletak. Kita percaya dengan iman, berkat itu akan jadi berkat yang nyata. Amin. Maupun sakit penyakit. Ya, kalau mau mati, Bapak Ibu lagi di gereja begini, ya, dia lagi nyanyi, Yesus mau mati. Amin.
Tetapi kalau mau jatuh, ini berarti ya, yang ekstrim dikit lah ya. Jatuh dari pesawat terbang di ketinggian 5.000 meter. Kalau Yesus bilang kalau Allah yang memegang kehidupan kita tidak mati, nggak mati. Ada nggak orang yang selamat dari kecelakaan pesawat? Ada kan? Bisa aja waktu jatuh itu meledak di atas tuh, dia nyemplung sendiri ke laut, yang lain udah mati. Ya, bisa kan? Habis di laut ditolong oleh lumba-lumba, sekalipun dia tidak bisa berenang. Betul? Orang saya pernah jatuh di atas pohon kelapa. Saya naik kon, saya jago naik pohon kelapa mah. Sampai nangkring di atas, Pak. Kalau di kampung itu kan pohon kelapa tinggi-tinggi, Pak ya. Saya suka ngadu kelapa aduan. Ya. Jadi kadang-kadang kalau saya kampung, Bah, ada kandil, ada kelapa sing kandil. Tahu sih kandil? Yang tebel. Kan kita cari yang tebel kulitnya kan untuk adu kok. Ya. Ada tuh panjat sendiri gitu ya. Manjat saya. Saya manjat, biasanya bawa golok atau apa? Ya, ceplok naik ya. Sampai di ujung saya bisa nangkring. Jadi nanti kelapa tinggal tuk gitu. Pernah jatuh dari pohon kelapa. Saya jatuhnya pas di sebelahnya pohon kelapa, ada kayak empang kecil. Jatuhnya ke lumpur, kagak mati. Ya, Tuhan baik. Amin. Iya. Percaya, ya, ada penolong dalam hidup kita. Amin. Amin ya. Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama. Jadi nggak cuma setahun 2 tahun, selamanya. Amin. Ayat 17. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat melihat dia, menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Kenapa? Karena dunia ini penuh dengan kekudisan, kebohongan, bukan kebenaran. Makanya orang-orang yang bukan di dalam kebenaran, dia tidak mengenal yang namanya roh kebenaran. Makanya firman Tuhan mengatakan dunia tidak dapat menerima dia. Orang dunia nggak bisa terima Roh Kudus. Dia akan bertentangan di dalam hidupnya. Kenapa? Itu roh kebenaran. Hidupmu penuh dengan kejahatan, sesuatu yang tidak benar. Bagaimana kebenaran bisa bercampur dengan yang tidak benar? Tidak bisa. Bagaimana yang kudus mau campur sama yang kudus? Tidak bisa. Amin. Jadi jangan mau dibohongin sama pendeta. Terima Roh Kudus. Terima. Hidupnya masih ngawur, mau terima gimana? Sama aja hidupnya dikasih racun, mati di saat itu. Amin. Kenapa tidak bisa dicampur? Perlu proses. Makanya kita perlu penolong untuk diproses. Makanya lagu yang terakhir, ya, mau hidup, kalau 3 hidup baru, mau tinggalkan cara hidup yang lama, mau menjadi manusia ciptaan baru yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia pasti akan menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Yang tadinya nggak sabar, jadi penyabar. Yang tadi mementingkan diri sendiri, saya enggak. Mementingkan orang lain. Buah Roh Kudus. Amin. Ya, jadi dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak bisa melihat. Ya, makanya Ibrani 12 ayat 14 mengatakan tanpa kekudusan engkau tidak bisa melihat Allah. Ini firman Tuhannya. Makanya firman Tuhan pasti nyambung satu sama lain. Dunia tidak dapat melihat dia. Kalau Bapak Ibu masih hidup dengan cara-cara dunia, maka kamu tidak bisa melihat Roh Kudus dalam hidupmu. Sedangkan kita perlu penolong.
Penolong kita siapa? Istri penolong gua sama suami. Suamimu suatu saat bisa ngecewain. Betul nggak? Ya, sisain sedikit. Cinta sama suami boleh, tapi sisain untuk jaga-jaga kalau dia mengecewakan, supaya kita nggak bunuh diri. Betul? Ya, begitu juga suami. Ya, saya sayang sama istri saya, sayang, tapi mesti ada spare sedikit untuk Roh Kudus, untuk Tuhan. Betul? Jaga-jaga. Ya, kalau dia ngecewain, nggak cinta buta, cinta melek. Cinta buta, gantung diri. Amin. Kalau cinta melek, nggak masalah. Betul? Selama masih ada Tuhan dalam hidup kita. Ya, makanya kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ya, jangan mengasihi isi kita dengan segenap hati dan segenap jiwa. Jangan. Kasih Tuhan Allahmu. Orang yang mencintai suami, istri, anak, orang tua, siapapun lebih dari mencintai Yesus, dia tidak layak di hadapan Tuhan. Keras kan firman? Amin. Kalau orang yang mengasihi Yesus dengan segenap hati, maka nanti kasih yang tadi itu, kasih Allah mengalir dalam hidup kita, memulihkan hidup kita, sehingga kita bisa sayang sama istri. Betul? Ada kasih Allah. Allah itu nggak pernah berkhianat. Allah itu nggak pernah selingkuh. Amin. Nah, kasih itu ada dalam diri kita nih, maka kita tidak akan selingkuh. Sekalipun banyak wanita-wanita yang menggoda di dunia ini. Betul? Sekalipun banyak pria-pria yang menggoda di dunia ini, tidak bisa. Karena ada kasih Allah. Yang kasih Allah yang menuntut kita, yang mengajar kita kesetiaan. Amin. Kalau ngelihat cewek cantik, boleh. Ya, laki-laki ngeliat wanita cantik boleh nggak? Boleh. Wanita cantik kita lagi makan, wih cantik banget, ya nggak? Betul nggak? Lewat, cus. Lihat, boleh ciptaan Tuhan. Yang nggak boleh kalau ngeliatnya begini. Nah, itu nggak boleh. Berarti hatimu sudah kecantol sama dia. Amin. Ya, yang nggak boleh itu. Ya. Jangan dari mata turun ke hati kita untuk Tuhan dan untuk keluarga. Amin. Ya. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Puji Tuhan ya. Orang-orang yang menerima Yesus akan menerima Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan diam di dalam kita. Amin. Ayat 17, ayat 18 Bapak Ibu. Yesus setelah 40 hari dia naik ke surga. Betul? Nah, waktu naik ke surga, murid-muridnya bingung. Tapi malaikat mengatakan begini. Ya. Yesus naik ke surga dan dia akan kembali dengan cara yang sama. Amin. Nah, Yesus ini pasti kalau dia janji datang kembali, pasti dia datang ke ya. Nah, makanya kalau melihat keadaan akhir-akhir ini keadaan akhir zaman, yaitu Yesus akan datang kedua kali untuk menjemput orang-orang yang kudus, untuk dibawa. Ya. Siapa yang akan diangkat, diajak sama Yesus waktu pada saat Yesus datang kedua kali? Yaitu orang-orang yang berkenan di hadapannya, orang-orang yang menang dalam kehidupannya. Amin. Ya. Nah, saya maunya nanti kalau dibawa, ya kita semua ada, betul? Bukan dibawa kerajaan surga, belum. Kenapa nanti setelah itu akan Antikris akan berkuasa di bumi, kesulitan akan luar biasa. Tapi puji Tuhan, kita memiliki Allah yang Maha Kasih. Dia akan menyelamatkan kita dulu. Amin. Sampai nanti kedatangan Yesus yang bersama dengan umat pilihan yang kita diangkat nih, bersama malaikat untuk berperang dengan iblis dan para pengikutnya di muka bumi ini. Nanti akan timbul kerajaan Yesus menang dan Yesus akan memerintah selama 1000 tahun. Amin. Ya, jadi gak usah khawatir. Ya, mau dunia kiamat mau apa terserah. Ya, yang kita pegang adalah Dia tidak akan meninggalkan kita. Amin. Dia yang sudah kayak begini korban aja,
Dia nggak mau meninggalkan kita. Ya, dia janji akan datang kembali. Sebelum dia datang, dia nggak mau meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Tetapi dia kasih penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Ayat 19. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Ayat 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Nah, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku. Yesus sama Bapaknya satu. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya ada firman. Firman itu bersama Allah dan Allah itu adalah firman itu sendiri. Ya, dan firman itu juga menjadi ada. Makanya kalau pernah ya Januari bicara Tritunggal, Allah itu satu, cuman fungsinya aja. Ya, adalah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Amin. Sekarang kita dipimpin disertai dan ditolong oleh Allah Roh Kudus dalam kehidupan ini. Amin. Selagi Yesus bikin rumah kita di surga. Ya. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku. Yesus berkali-kali, ya, firmanku ada dalam kamu dan kamu ada dalam firmanku. Firman Tuhan mengatakan apa? Apa saja yang kamu minta dalam namaku akan kalau kita hidup di dalam firman dan firman itu jadi rema dalam hidup kita. Minta apa saja kepada Bapa di surga pasti akan dikasih. Karena yang minta adalah firman itu sendiri yang ada di dalam diri kita. Dan kalau firman itu Roh Kudus yang ada dalam diri kita, firman itu ada dalam diri kita, nggak mungkin kita mintanya macam-macam. Ya, ngerti? Makanya firman Tuhan mengatakan itu bukan janji gombal. Apa yang kamu minta dalam namaku akan diberikan, supaya anak dipermuliakan. Akan diberikan. Ya, wah Pak, kalau gitu besok gua minta lah. Minta apa? Mau minta istri yang baru, minta kawin lagi lah, minta kaya, minta mobil baru, minta rumah baru. Orang-orang yang hidup, ya firman hidup dalam dirinya dan ya dirinya udah menyatu dengan firman, pasti nggak minta yang di luar dari kebutuhan. Amin. Lu bini satu aja lu nggak urusin, lu mau minta bini dua. Pasti firman Tuhan, Roh Kudus pasti mengingatkan seperti itu. Ya, lu kasihi dulu bini lu yang udah ada. Ya, kasihi dia aja. Jangan minta bini lagi. Enggak, mau semua tukar tambah aja. Yang ini udah kayaknya susah. Susah kayaknya dibenerin. Kayak mobil, Pak. Bini mau dianggap kayak mobil. Mobil udah banyak, Pak. Ya, mesinnya udah rongsok. Gonta ganti, habisin duit. Mendingan gua tukar tambah aja, Pak. Istri nggak bisa tukar tambah, Bapak Ibu. Benar nggak, Pak ya? Ya, sekali mengikat perjanjian dengan Tuhan, apa yang telah disatukan Tuhan tidak boleh dijalaikan oleh manusia, kecuali mau. Amin. Ya, jangan coba-coba ya, yang suami-suami mau cerai ya. Amin. Melawan Tuhan. Ayat 21. Barang siapa memegang perintahku, ingat sekali lagi, diulang lagi. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang. Jadi kalau Bapak Ibu nggak memegang perintah Tuhan dan tidak melakukannya, terus ngomong, aku mengasihi Engkau Yesus. Apa kata Tuhan? Bohong loh, bohong. Betul? Dusta loh. Betul nggak? Kita mau nggak dibohongin orang? Nggak mau. Kita mau nggak dikhianatin orang? Nggak mau kan? Loh, buktinya kita mengkhianatin Yesus, mengkhianatin Tuhan, mengkhianati darah Yesus, pengorbanan Yesus tidak salah. Kenapa? Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, bukan pegang, bukan pegang begini, tetapi dan juga melakukannya, melakukan. Dialah yang mengasihi. Berarti kan kalau kita nggak melakukan itu, dia nggak mengasihi saya.
Dan barang siapa mengasihi aku, nah, firman Tuhan, kan ada sebab akibat. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan dikasihi oleh Allah Bapa kita di surga. Dan aku pun akan mengasihi Dia. Allahku pun, Yesus akan mengasihi kita dan menyatakan dirinya kepada kita. Kan tadi ada lagu juga, hadiratmu kan. Hadirat Tuhan itu membawa kesembuhan. Hadirat Tuhan membawa pemulihan. Hadirat Tuhan membawa berkat. Hadirat Tuhan membawa kedamaian. Amin. Jangan diubah dengan dunia. Hadiratmu membawa kita damai sejahtera, sukacita. Hadirat apa? Duit. Ya, kemarin di Bandung, ya, aduh, kawan saya kemarin si cuan baru ngomong, aduh kok badan kayaknya sekarang udah capek ya, umur udah kepala 5. Iya cuan, saya bilang kalau udah kepala 5 mah kadang-kadang kita kayaknya kerasa lah ya. Beda dengan kepala 4, kepala 5. Iya, cepet capek loh, katanya gitu. Cepet capek loh, dikit-dikit kerja kayaknya udah capek gitu loh. Tapi gue heran ya, tapi kalau ngeliat duit, gue mah segar terus. Itu orang dunia, sama, betul nggak? Ya, sama. Amin. Tetapi kita percaya, ya, itu bonus kalau kita mengasihi Tuhan. Amin. Duit bukan segalanya, tapi hadirat Tuhan segalanya. Makanya kita doa Bapa Kak. Doa Bapa kami itu, datanglah jadilah kehendakmu di bumi seperti di. Berilah kami rezeki pada hari ini. Itu doa yang Yesus ajarkan. Amin. Ada makanan, minum pakai cukup. Cukup ya. Kalau istri-istri ngomong begini, ya Pak, kalau kita mah gak usah kaya lah, yang penting cukup, pas-pasan. Ya, seperti firman Tuhan, ada makanan, minum pakai cukup dan pas-pasan. Pas pengen punya rumah, ada. Pas pengen punya duit, ada. Pas pengen punya mobil yang baru, ada. Pas-pasan. Ya, percayalah, kalau kita hidup di dalam Tuhan tidak akan pernah kekurangan. Amin. Soal kelimpahan itu urusan Tuhan. Ya, jangan nanti dikasih kelimpahan terus malah jadi jauh dari Tuhan. Banyak orang diberkati Tuhan, akhirnya jatuh karena berkat. Kita jangan mau. Amin. Makanya persiapkan hidup kita, ubah hidup kita menjadi ciptaan yang baru, sehingga waktu Tuhan memberkati kita, kita akan pakai berkat itu untuk memberkati orang lain, supaya kita semakin hari semakin sempurna di hadapan Tuhan. Amin. Ya, karena apa? Mati nggak ada bawa duit, ya, nggak bawa duit dan nggak bawa apa-apa, ya, cuman ya keluarga kasih lagi dikit-dikit, ya nggak, sepatu yang baru, jas baru, betul nggak? Ya, itu doang, betul nggak? Ya, jangan cari apa yang ada di dunia ini. Ayat 22. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka kau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Sekali lagi, ini diulang-ulang nih Yesus. Jika seorang mengasihi aku, dia pasti akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami Yesus, Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus akan datang kepada dia dan diam bersama-sama dengan dia. Amin. Dahsyat. Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya, walaupun ini satu Allah, ya, tapi fungsinya ada 3, Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus akan diam, akan datang kepada kita dan diam bersama dengan kita. Makanya roh yang Tuhan berikan kepada kita ini bukan roh penakut, bukan roh pecundang, amin. Tetapi roh yang penuh dengan kemenangan. Makanya saya sekarang punya prinsip, punya iman. Gua datang, ya, lu mau jin, gondoruo, kuntilanak, kolong wewe, apapun. Pokoknya ini anak raja di atas segala raja, mau lewat, lu mesti minggir. Amin. Nah, Bapak Ibu kalau hari ini masih melakukan lewat rumah kosong yang katanya angker, anak numpang lewat, anak babi mau numpang lewat, bener? Anak monyet mau lewat, bener nggak?
Bukan anak Tuhan dia. Dia sudah mengiklarkan dirinya, dia anak babi. Sekalipun hari ini ada di gereja jadi pengerja. Amin. Itu bukan anak Tuhan, anak babi. Amin. Ya. Anak Tuhan gak seperti itu. Ya. Makanya saya bertobat ke tempat yang angker. Jangan kencing lu di situ, lu ada penunggunya gitu. Cuma karena udah kebelet gak tempat kencing lagi, kalau dia kencing sedih kan nanti ada orang lewat kelihatan, bener nggak? Kencing di situ. Tapi apa yang dia? Numpang kencing ya, numpang kencing. Anak babi mau kencing. Bener nggak Bapak ya? Ya? Kita mau kencing di mana? Dunia ini isinya milik Tuhan, milik Bapak kita di surga. Amin. Gua mau kencing di mana terserah. Kan tepatnya di sini, kecuali kita sembarangan. Ini semua pokoknya ya, ini milik Bapak saya di surga. Saya mau kencing di mana terserah, ngadepnya kemana terserah. Nah itu gak punya hikmat. Amin. Ya. Kayak kemarin saya jalan-jalan sama temen, ya ke Ciwidey 3 mobil. Mobil teman saya yang satu, betul, sudah mau keluar tol Kopo, tol Soroja tiap rumah saya Markasi. Balap tuh, wah motongnya gila. Wah ini kok udah mau dekat masih ngebut begini ya, keluar tol gitu kan. Dia balap kita semua ya. Nah, habis itu keluar tol kan lurus, mesti belok kan udah malam tuh. Begitu saya lihat, anak sama bapaknya keluar, anak di depan lampunya, bapaknya di pintu kedua kan. Biasa, saya deketin sama istri, saya sorot kasih lampu dim. Ya kan? Yang satu teman saya, Wah ini jangan di sana tuh, kok ini diam di sana. Lu gak apa-apa, biar dia terang. Betul gak? Nanti kalau dipatok ular gimana? Betul? Ya, tapi ada jangan pergi. Iya. Pedi, memang dia kan lagi begitu. Cuma kalau dia kaget aku begini apa? Ya kan? Nah itu. Ya. Ingat, kita anak Tuhan. Amin. Roh yang Yesus berikan, yang Yesus minta kepada Bapa di surga, roh bukan penakut. Ya, tidak ada kuasa yang lebih dari kuasa Tuhan kita Yesus Kristus di dunia. Kuasa apapun. Amin. Dia harus teguk lutut di dalam nama Yesus. Amin. Ya. Dan kami akan luar biasa nih firman. Kami ini bukan bicara satu. Kami Allah Bapa dan Putra dan Kudus akan dia datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ayat 24. Jelas ya? Bertolak belakang dengan tadi ya. Barang siapa tidak mengasihi aku, berarti tidak akan menuruti firman-Nya. Makanya orang-orang yang tidak menuruti firman-Nya, jangan mengklaim bahwa kamu mengasihi Tuhan. Dusta. Kamu bohong di hadapan Tuhan karena ini ada firman. Amin. Amin. Ayat 25. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Ayat 26. Selama Yesus ada di dunia, dia mengajarkan tentang firman, kebenaran. Betul? Ya, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Ampunilah orang bersalah dengan, bahkan ampunilah musuh kita. Doakan mereka, berkati mereka. Ini ajarannya. Ya, nah Yesus naik ke surga, ya, Roh Kudus turun yang diutus oleh Bapa dalam nama Yesus. Nanti dia akan mengajarkan kepada kita segala sesuatunya dan mengingatkan kamu akan semua yang telah Yesus katakan, yaitu firman Tuhan. Makanya Roh Kudus nanti mengingatkan ada. Nah contohnya begini, makanya kita uji Roh Kudus ini ada nggak, hidup nggak dalam hidup kita. Kita disakitin orang, dikecewakan orang, dihianati orang. Oh, bagi orang-orang yang sudah menerima Yesus dan menerima baptisan Roh Kudus ada dalam diri kita. Apa yang terjadi? Pasti ada pergumulan. Yang satu mengatakan begini,
Memang orangnya brengsek tuh. Jangankan makhluk, sama saudaranya aja dimakan. Betul? Dia akan ngompori. Ini namanya roh setan, iblis. Dia nggak suka kita berdamai. Dia akan mencuri damai sejahtera kita. Bodoh kita dicuri. Kenapa? Pada saat kita nuruti hawa nafsu kedagingan kita melalui apa yang iblis katakan, kita nggak punya damai sejahtera, betul? Kita jengkel sama dia sampai kita bawa tidur. Tidur akhirnya bulak sana balik sini, bulak sana balik sini, nggak bisa tidur. Paginya kurang tidur. Kenapa? Mikirin kejahatan dia. Bodoh. Amin. Bodoh nggak kita? Bodoh. Dia yang berbuat jahat, kita yang nggak bisa tidur. Bodoh. Makanya ikuti suara Roh Kudus. Nah, suara Roh Kudus jangan bicara begini. Ampuni aja, memang orangnya begitu. Firman muncul, betul nggak? Bahkan seorang musuh pun engkau harus ampuni. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Doain dia. Kita turutin suara Roh Kudus, apa yang terjadi? Damai sejahtera. Kita gak bersama-sama dengan firman Tuhan karena kita mengasihi dia. Dan Roh Kudus lah yang menolong kita, mengingatkan kita. Jangan ikuti firman. Kalau kamu ngikutin firman, buahnya adalah sukacita. Amin. Makanya bodoh kalau saya masih, cuma kadang-kadang kita kepancing. Sesaat firman jadi rema, dia yang hidup mengingatkan, kita ikutin. Nggak ada masalah kita ditipu orang, dimaki orang, nggak ada masalah kita. Amin. Itu yang Tuhan mau. Itulah bukti anak-anak yang mengasihi dia. Amin. Lanjut ayat 27. Nah, tuh kan? Betul? Kalau ngikutin firman Tuhan, ngikutin apa yang Tuhan katakan, ngikutin suara Roh Kudus, apa? Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Daripada hidup dengan kekhawatiran, kegelisahan, emosi, akar kepahitan, mendingan kita pilih ini. Damai sejahtera ditinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Amin. Jangan gelisah, jangan gentar hatimu, karena engkau diciptakan menjadi umat yang lebih dari pemenang. Amin. Amin. Ya. Damai sejahtera yang Tuhan berikan gak bisa dibeli dengan uang. Karena berbeda. Ini Yesus yang katakan. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang dunia berikan. Dunia bisa memberikan damai sejahtera enggak? Ayo. Tanda kutip, maksudnya damai sejahtera, kenyamanan, sukacita. Bisa enggak? Ada damai, betul? Hah? Ada enggak? Bapak-bapak saya tanya dulu, ada enggak Pak? Bisa. Bisa kan? Salah satunya gimana Pak? Hah? Banyak duit jadi damai ya. Iya. Jadi kalau duitnya dicuri orang, damainya hilang ya. Damainya naik turun, ya nggak? Tergantung ya nggak? Ya sama seperti teman saya itu, si cuan. Aduh pusing. Cuma kalau lihat duit, waduh kayaknya gue seger, sehat semuanya, damai. Damai kita ditentukan oleh duit. Makanya duit ini mamon ini ya. Makanya alam tuh benar, duit. Tapi anak kecil pintar nyanyinya. Apa yang dicari orang bukan Tuhan. Makanya bodoh tidak. Makanya kita sering dibodohin sama iblis sih. Bapak ibu aja mau dibodohin iblis, kalau saya udah gak mau. Ya. Tidak bisa. Ada lagi gak? Ini gak ada jamnya nih. Tadi Pak Buyung, saya bilang Pak Buyung cantain, malah dicantain, jas. Berarti kita gak ada waktu. Wow. Udah kayak ini, apa UFC, aja bener. Berantem tuh. Pede.
Emang ente yang kayak gadis-gadis UFC gitu? Ronde 1, ronde 2, ronde 3 gitu? Jam digituin. Ya, ada lagi nggak contohnya? Ada? Yang lebih ekstrim ada nggak? Yang bisa memberikan kita damai, sejahtera, sukacita. Ganja bisa nggak? Ganja bisa nggak? Narkoba bisa nggak? Sabu bisa nggak? Kenapa itu Nia ya, yang baru keluar tuh? Dia stres. Informasinya begitu dengan perkawinan dia dengan apa orang nggak tahu, sehingga dia katanya pakai sabu. Kenapa dia mencari damai sejahtera? Rumahnya, tangganya tidak ada damai sejahtera, kehidupannya tidak ada damai sejahtera. Dia mencari damai sejahtera di luar Tuhan. Narkoba, betul? Pada saat dia pakai narkoba, damai, masalah hilang, betul? Coba pengaruh narkobanya hilang, pusingnya tambah, betul? Akhirnya punya masalah lagi urusan sama kepolisian, betul? Akhirnya dihukum, moga-moga bertobat. Nah orang seperti itu bertobat, karena contoh kayak saya. Amin. Ya, tetapi damai sejahtera yang Yesus tinggalkan berbeda dengan itu. Damai sejahtera yang Yesus tinggalkan akan kekal selamanya menyertai kita, orang-orang yang mau mengasihi Tuhan. Amin. Disakiti, damai. Ya, tidak ada duit, damai. Betul? Ada duit, damai. Betul? Tetapi damai sejahtera sukacita kita tidak dipengaruhi dengan apa yang ada di dunia ini. Amin. Iya, jangan naik turun, ada duit, damai, sukacita, senyum, hehehe. Nggak ada duit, meremut terus. Ya, nggak ada yang jadi sasaran, anak bini dijadiin sasaran. Kan salah. Amin. Iya. 28. Dan sekarang juga aku mengatakan kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. 30. Satu yang terakhir. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadamu. Bangunlah, mari kita pergi dari sini. Amin. 2 minggu yang lalu sekali lagi kita sudah merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. 40 hari Tuhan Yesus harus berkeliling menjumpai orang-orang yang tawar hatinya, yaitu murid-muridnya. Amin. Setelah selesai, Tuhan Yesus naik ke sorga. Di sorga Tuhan Yesus sedang membangun rumah untuk anak-anaknya yang percaya kepada Dia. Tetapi Tuhan tidak membiarkan kita sendirian. Dia minta kepada Allah Bapa untuk memberikan penolong, yaitu Roh Kudus, ya, yang memimpin kita sampai dengan saat ini. Ya, saya pernah bertanya kepada Tuhan dulu, Tuhan Yesus, kapan Kau datang untuk kedua kalinya? Tuhan Yesus cuma ngomong begini, apabila kasih akan ditarik dari dunia ini. Kasih ditarik. Ya, yang kedua, apabila setelah itu ada urutannya, kasih dan damai sejahtera mulai ditarik dari dunia ini. Dan terakhir kalau Roh Kudus ditarik dari dunia ini. Ya, dulu saya dikasih waktu saya masih saya dapat waktu masih di Tangerang, kasih kata Tuhan sudah lewat, sudah masuk, ya. Kenapa? Ini ada kejadian orang tidak punya kasih. Manusia tidak punya kasih, banyak kejadian dulu ya. Maling motor, apa yang dilakukan manusia? Orangnya dibakar, betul? Bahkan yang lebih tragis dulu ada kejadian, ya. Dia kerampokan rumahnya. Ya, dia yang punya saya contoh rumah saya kerampokan. Ya, saya ada di rumah dan saya pergoki, saya teriakin maling. Itu orang bertiga ngabur, saya uber sebaring teriak maling, maling, maling. Malam, subuh ya.
Apa yang terjadi? Karena masa sudah keluar, malingnya berbalik. Yang punya rumah yang kemalingan teriak dia maling. Yang maling akhirnya karena kepepet dia balik, dia ngomongin maling, maling, maling. 3 lawan manusia, pilih biasanya yang 3. Yang dibakar yang punya rumah. Setelah kejadian baru ketahuan. Setelah polisi turun tangan baru kejadian, baru semua tahu ini yang maling, bukan ini. Tapi dia sudah mati dulu. Banyak lagi cerita. Ya, suami selingkuh, apa yang dilakukan istri? Kalau dulu, ini bicara tentang kasih, tahun 2000-an. Suami selingkuh, apa yang dilakukan seorang istri? Suami tidur malam-malam dipotong, digunting, dipotong, betul? Dikasih racun. Banyak gak kejadian dulu? Banyak. Itu masih dalam tahap bicara tentang kasih mulai ditarik dari dunia ini. Orang gak ada kasih. Amin. Level kedua, damai sejahtera ditarik, berubah. Banyak kejadian. Suami selingkuh, apa yang dilakukan oleh istri? Damai sejahtera mulai ditarik. Ini tanda-tandanya banyak kejadian. Suami selingkuh, kalau dulu suami selingkuh malam-malam potong. Tapi mulai masuk level yang kedua, damai sejahtera. Suami selingkuh dengan kasus yang sama, misalnya selingkuh, apa yang dilakukan istri? Bunuh diri. Istrinya bunuh diri, bahkan banyak kejadian dia bunuh anaknya dan dia bunuh diri karena suaminya selingkuh. Ini bicara istrinya nggak punya damai sejahtera. Kalau dulu sebatas nggak punya kasih, dia potong suaminya, dia bunuh istrinya, suaminya. Tetapi kalau bicara damai sejahtera, itu dia waktu mendengar suaminya selingkuh, dia nggak ada damai sejahtera. Sehingga apa yang dilakukan? Dia bunuh diri, bawa anak-anaknya. Amin. Ada orang ditagih utang zaman dulu waktu di Kalimantan kalau nggak salah. Rumahnya di tengah sawah. Satu keluarga bunuh diri semua karena nggak punya damai sejahtera. Amin. Sekarang masuk level ketiga. Makanya orang jahat semakin jahat. Kenapa? Tidak ada penolong. Tidak ada yang mengingatkan bahwa itu salah. Karena Roh Kudus mulai ditarik dari kehidupan manusia. Nah, kita nggak mau, kita maunya Roh Kudus menyertai kita untuk selama-lamanya. Amin. Seperti firman Tuhan, janji firman Tuhan, Roh Kudus akan menyertai orang percaya, orang yang mengasihi Tuhan, yaitu selama-lamanya. Jangan ditarik. Karena kita butuh Roh Kudus. Karena kalau Roh Kudus sudah ditarik dari kehidupan kita, maka tidak ada lagi yang mengingatkan kita. Yang akhirnya yang selalu yang mengompori adalah iblis. Nggak ada balasnya. Disakitin orang, balas. Amin. Makanya kan ada orang begitu kan. Kalau zaman dulu masih zaman hukum Taurat, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa, darah ganti nyawa, ganti darah. Amin. Kita perlu Roh Kudus. Kalau Roh Kudus mengingatkan, karena kita mau, Dia mau kita sempurna seperti anaknya yang dikorbankan bagi kita, yaitu Yesus Kristus. Amin. Berarti kita perlu Roh Kudus ya. Bagaimana Roh Kudus bisa ada dalam hidup kita? Firman Tuhan mengatakan, kasih Dia. Orang yang mengasihi Dia berarti harus taat firman-Nya dan melakukan. Maka nanti Roh Kudus akan berfungsi dengan baik dalam kehidupan kita. Amin. Dan Roh Kudus ini adalah Roh yang memberikan damai sejahtera sukacita. Kita ada penolong. Ya, Dia penolong kita. Amin. Sekali lagi, ya. Hidup kita berarti mesti benar. Kenapa? Namanya juga Roh Kudus. Dia hanya bisa bersatu dengan orang-orang yang kudus. Ya, amin. Terakhir, coba buka Ibrani 12 ayat 14.
terakhir ya. Bapak itu enak senyum di bawah lagi. Diem kan, paling ketawa sedikit. Saya berdiri, ngoceh terus sampai kesel kan ya. Haus itu. Air kehidupan. Amin. Berusahalah hidup dengan semua. Ini ya. Ini terakhir, ayat terakhir. Tapi agak keras. Berusahalah hidup damai dengan semua. Apa firman Tuhan mengatakan berusahalah hidup damai dengan anak istrimu, dengan suamimu, dengan keluargamu? Enggak kan? Semua Coba, siapa yang kesal sama Pak Buyung? Coba kita lihat sekarang, pandang Pak Buyung. Pak Buyung itu orang apa bukan? Coba orang-orang yang kesal sama Pak Buyung, sekarang tengok Pak Buyung. Kalau dia berubah, Pak Buyung masih orang nggak? Biasanya share itu. Ya. Nah ini firman. Berusaha hidup damai dengan semua orang. Kenapa? Ini semua orang. Musuh kita orang. Yang menipu kita orang. Yang menghina kita, yang fitnah kita orang. Kenapa kok jadi bukannya berdamai malah? Kenapa gak bisa ngomong saya? Ini istri saya saksinya. Ya, Mbak Yanti juga kan tahu saksinya. Saya mah bisa damai sama orang-orang yang pernah nyakitin saya semua. Bahkan yang mengecewakan luar biasa sama saya. Saya mah bisa hidup damai. Ada proses memang. Ada beberapa yang saya kan pernah kesaksian di sini. Tuhan, kali ini tidak bisa. Kenapa? Ini orang nyakitin saya, suami istri. Saya pernah kesaksian ya. Ya. Waduh, orang persekutuan saya yang di kantor. Pak Hendy, balas aja Pak Hendy. Memang orang yang kurang ajar tuh. Komporin saya. Ya. Tapi Roh Kudus ini berontak. Ampuni dia. Ini orang-orang yang pro sama saya, yang baik sama saya, orang-orang persekutuan yang saya bimbing. Itu katanya, balas aja Pak Hendy. Memang orang yang brengsek gitu, kurang ajar dia kayak gitu. Ngomporin saya. Roh Kudus, firman Tuhan. Ampuni. Saya saking ininya saya ngomong sama mereka. Saya bilang, dia jahat gak menurut lu orang? Jahat banget Pak, kelewatan sama Bapak kayak begitu. Bapak udah baik sama dia, gimana kurangnya? Dia jahat sekali sama Bapak. Menurut kamu dia jahat? Iya. Terus lu nyuruh gua balas. Apa bedanya gua sama dia? Saya gituin sama orang-orang persekutuan. Apa bedanya gua sama dia? Berarti gua juga jahat dong kali balas. Kan perbuatan dia jahat, masa gua suruh balas lagi? Saya bisa ngomong begitu, Bu David, sama dia. Nemenin saya jam 3 pagi ada di Lipo Karawaci. Orang persekutuan saya kumpul semua. Menguatkan saya kayak kelewatan. Saya bisa ngomong begitu. Diam langsung dia semua. Karena saya ngomong begitu. Menurut lu kan dia jahat. Terus gua suruh balas melakukan hal yang sama. Berarti gua juga jahat dong. Diam semua. Saya pulang. Mau tidur saya berdoa. Tuhan, nggak bisa kali ini Tuhan. Saya nggak sanggup untuk mengampuni Tuhan. Apa yang terjadi? Tiba-tiba saya dikasih penglihatan. Salib Yesus. Ada Yesus lagi disalib. Dan salibnya itu dari kayu yang udah usang. Kelihatannya menderita sekali Yesus. Dan salibnya juga bukan berdiri. Salibnya segede kita. Bukan salib yang kecil. Berhadapan sama saya salibnya. Yesus lagi disalib. Dan salibnya bukan tegak lurus, tapi salibnya agak miring. Apa yang dia katakan kepada saya? Apakah penderitaan kamu lebih berat dari penderitaan saya? Hilang. Yesus menampakkan salibnya dan juga Yesus ada di kayu salib seolah-olah dia lagi salib. Dia cuma berkata kepada saya, apakah penderitaanmu lebih berat dari penderitaan saya? Tiba-tiba dia hilang. Saya nangis langsung. Saya dikecewakan begini, menurut saya udah berat sekali, gak bisa nanggung. Tapi ternyata kecil di hadapan Tuhan. Yesus kita sudah menanggung jauh lebih berat. Amin. Itulah salib Yesus, itulah yang memberikan saya kemampuan, kekuatan untuk saya mengampuni.
Suaminya saya bisa ampuni 1 minggu, tapi istrinya butuh waktu 2 bulan. Sampai sekarang saya akrab. Tanya istri saya. Sampai sekarang saya akrab dengan dia. Itulah yang harus kita lakukan. Amin. Kalau kita mau sempurna, Tuhan gak mau dalam hidup kita ada kekudisan. Kenapa firman Tuhan mengatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejar. Saya mengejar kekudusan yang dipengaruhi oleh suaminya butuh waktu 1 minggu. Saya berusaha lagi berjuang tetap berjuang karena saya mau lebih dari pemenang. Saya berjuang mengubur kekudusan, kejarlah kekudusan, saya kejar kekudusan yang dipengaruhi oleh istrinya butuh waktu 2 bulan. Setelah itu saya bisa cekikik. Waktu dia susah saya tolong. Waktu saya tolong dia, biasa teman persekutuan yang masih kan satu kantor. Apa yang dia omongin orang dunia ngomong? Pak Hedi, ngapain tolongin dia? Itu kan tabur tuai, pakai firman loh dia. Tabur tuai, dulu dia jahat sama Pak Hedi, sekarang dia gila, biarin dia susah. Ngapain Pak Hedi tolong dia? Firman Tuhan, kita mau ikuti. Berkati, doakan. Musuhmu kalau susah, tolong dia. Orang-orang yang menyakiti hatimu sedang susah, tolong dia. Itulah kasih yang sempurna. Amin. Mau sempurna? Kejar kekudusan. Karena apa? Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun bisa melihat Tuhan. Amin. Kejar ya kekudusannya. Yang namanya yang seakan kepahitan, kekecewaan segala macam, itu namanya kekudusan. Berusaha kejar kekudusan. Kita harus melewati itu. Kita harus menang. Saya menang terhadap istrinya, butuh waktu 1 minggu. Saya menang terhadap suami istrinya, saya butuh waktu 2 bulan. Gak apa-apa, hidup ini perjuangan. Kalau memang kita harus berjuang selama 20 tahun untuk kita kejar kekudusan, kejar, tidak ada henti-hentinya. Terus kita berjuang karena kita mau kudus. Amin. Amin. Mau ya? Sebentar kita mau perjamuan kudus. Amin. Kalau ngikut Alkitab berapa kali saya sampaikan, kalau kita ada kekudusan gak layak, makanya pulang. Ya, bahkan persembahan pun kalau kita masih pulang, beresin, balik lagi. Betul? Tapi untuk kita punya Tuhan yang maha pengasih dan penyayang, yang maha murah hati, makanya nanti sebelum ini kita minta ampun kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa agar kita layak untuk menerima perjamuan kudus pada hari ini. Amin.